Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution pada malam Jumat saat ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai detik ini, di malam hari ini, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan daya oleh Allah Subhanahu wa taala, menguatkan jiwanya, hatinya untuk mau bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga para pelaku maksiat mau bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran, dan dengan itu disertakan pada orang-orang baik, dan semoga kita pun diikutkan pada kebaikan dimaksudkan, dan mudah-mudahan terpelihara sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali bisa memulai kajian kita di malam Jumat ini. Sekarang kita agak baru, berikan jeda sedikit, jam 8 kita mulai. Hari ini juga cukup padat. Dari saya berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan pada teman-teman dan berkomitmen pada apa yang coba sama-sama kita gali, baik dari pelajaran-pelajaran ataupun peristiwa-peristiwa yang kita kaji. Alhamdulillah semampu yang bisa kita lakukan saya eksekusikan. Kemarin kita bicara tentang haji dan kita turunkan juga. Alhamdulillah kita koordinasi dengan MUI, kemudian dengar juga apa yang terjadi dari pertemuan itu. Nanti teman-teman saya beritakan insya Allah setelah komplit ya, karena saya orang yang senang meriset keseluruhan secara objektif, secara terpenuhi keseluruhannya ya, sumber-sumbernya, akurasi dan sebagainya. Dan saya juga mengambil masukan dari teman-teman, baik dan di YouTube, di IG juga FAQ dari teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kita kumpulkan kan, ada yang terkait dengan BPKH, nanti insya Allah kita datangi ya. Saya senang secara menyeluruh gitu kan. Nanti kalau teman-teman sebutkan, cek langsung ke sumbernya bagaimana, dilihat seperti apa, sehingga tidak setengah-setengah kita dapatkan informasi, tapi menyeluruh kita sampaikan, sehingga objektivitas bisa kita lihat dan kita juga bisa sikapi dengan cara yang bijak ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga siang kita menerima dari teman-teman Jati namanya ya, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia. Masya Allah, itu kumpul alumni Timur Tengah. Dan nanti ada berita-berita baik untuk teman-teman ya, yang suka tanya tentang beasiswa, suka tanya tentang informasi negara-negara gitu kan. Ada yang dari Maroko, ada yang dari Mesir ya, ada yang dari Sudan, macam-macam. Itu menjadi satu, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ada visi-visi yang baik ya, terutama dari alumni Timur Tengah untuk mewarnai, mensibrah nilai-nilai keislaman yang lebih baik, dan insya Allah memakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Baik, hari ini teman-teman sekalian kita akan coba diskusi dulu ya. Kemarin banyak kita bahas serial tentang genealogi Yahudi ya, insya Allah itu akan jadi serial yang rutin kita akan teruskan. Kemarin baru kisah ke Musa alaihissalam, lalu malam Jumat supaya kita tidak jauh tertinggal dari pembelajaran kita, sebelum masuk kepada tafsir kita teruskan kembali untuk sesi penjawab. Ini sebagai pembuka ya, trigger pembuka untuk kajian malam Jumat kita. Langsung saja, karena malam ini kita terbatas juga waktunya teman-teman sekalian, kita akan sampaikan beberapa diskusi dari Instagram dan juga YouTube ya. Ini sudah di print out, ini saya terima tadi dari teman-teman admin. Baik, dari Instagram kita mulai dengan pertanyaan dari akun Ahmad/Jibal. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jika imam salah dalam membaca surah Al-Fatihah yang sampai mengubah artinya, itu sholatnya nggak sah dan harus diulang? Jazakallah khair Ustadz, semoga Ustadz, keluarga dan seluruh tim Al-Hidayat Official selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan izinkan kami juga mendoakan yang lebih baik kepada Anda, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada Anda, memuliakan Anda dan keluarga, dan memuliakan kita dengan pengetahuan yang benar, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah khususnya dalam sholat itu terbagi dua bagian. Ya, salah itu lahan namanya. Lahan itu kalau di ilmu bahasa bisa keliru mengucapkan, ya kan? Kalau di dalam ilmu qiraat itu bisa ada dua hal, ada lahnul khafi, ada lahnul jali, kesalahan dalam membacakan ya, kesalahan dalam membacakan. Ada yang khafi itu ringan yang bisa ditoleran ya, misalnya dia bacakan misalnya di kata as-sirat ya, as-sirat kan ada dua riwayat, ada bisa pakai sin, ada bisa pakai sad, ada juga yang makan pakai zai kan, ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas zirat kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang biasanya kita hafaz bacanya pakai sad,
ya ihdinas siratal mustaqim, ya terus ada yang baca misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, itu masih ditoleransi. Ya, karena memang ada riwayat yang bisa menggunakan sin di sini. Jadi khafi, ya sesuatu yang ringan yang nilai toleransinya ada. Ya, semacam misalnya kita pakai baca hafz, ya ayat keempat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, lalu dia baca pendek maknya misalnya, ya Maliki yaumiddin, ya tanpa dia tahu riwayat tapi dia bacanya pendek misalnya karena khafi di sini, maka itu tidak ada masalah karena ada dua riwayat Maliki bisa dibaca panjang, Maliki hafaz dari Asim, kemudian Maliki ya idqalun dari Nafi' atau Warsh dari Nafi' bisa dibacakan pendek. Itu yang khafi sifatnya. Ya, tapi kalau misalnya sampai jali itu nyata, ya jali itu tampak terang, nyata kelirunya, nyata salahnya dan berpotensi kemudian mengubah makna. Ya, maknanya bergeser bukan ke makna riwayat lagi yang melengkapi tafsir, tapi memang betul-betul salah gitu kan. Nah, kita contohkan misalnya ayat kedua yang alhamdulillahi rabbil alamin, ya alih-alih dibaca ain misalnya dia baca hamzah, ya dia menggunakan hamzah misalnya. Ya di luar Al-Qur'an, ya di luar Al-Qur'an dia baca misalnya bisa saja alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan, dan dia sadar dengan pengucapan itu dia keliru, ya, dan nggak mau merubah misalnya kan, bukan karena lisannya memang ada kekurangan dalam pengucapan walaupun yang lain makhrajnya benar, tapi di sini dia keliru, ya, dan dia merasa benar dengan bacaannya itu keliru. Ya, kalau sengaja diucapkan dengan menggunakan hamzah maknanya sudah salah. Ya, alamin dari alam, ya alam itu ya alam semesta, tanda. Kenapa dinamakan dengan alam? Asal katanya seakar dengan kata alamat. Jadi semua yang di alam ini diberikan tanda oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengenal alam hewan, alam tumbuhan, alam langit, alam manusia, sebetulnya ketika belajar tentang itu semua pengetahuannya harus mampu membaca tanda-tanda yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan di Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liul albab. Ya, Ali Imran ayat 190 itu. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kan, dan bergantinya siang dan malam. Anda lihat di langit, di bumi, siang, malam, tumbuhan, binatang, kan. Kenapa disebut alam? Yaitu tanda dari Allah. Alamin, ya semua alam-alam ini dibuat tanda oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana lahu annahul haq, sampai kita yakin tahu bahwa ya ini benar. Ini semua dari Allah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pakai ain, Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, pakai ain, ya Rabb pemelihara semua alam-alam ini yang memberikan tanda untuk mendekat kepadanya. Tapi kalau pakai hamzah, Rabbul alamin, misalnya alamin pakai hamzah, ini alam artinya sakit. Ya, bisa Tuhan orang-orang yang sakit, perawat yang sakit. Jadi di sini sudah keliru. Nah, kalau dia mengucapkan yang demikian dan sadar memang dia salah dengan bacaannya itu dipertahankan, maka ini pun berpengaruh kepada sholatnya. Ya, maka sholatnya dinilai tidak benar, batal, dan mesti diulang. Atau kalau bermakmum pada yang seperti itu juga mesti diingatkan. Ya, mesti diingatkan apakah ini memang karena kekurangannya dia pada saat itu nggak sengaja ada di belakangnya. Maka dari itu tidak boleh sembarangan orang jadi imam. Ya, imam itu bukan jabatan prestisius terkait dengan dunia. Ya, tapi menentukan nanti kebenaran orang-orang yang sholat di belakangnya. Hadis Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Adapun imam itu dijadikan untuk diikuti, maka bacaannya imam itu bisa mengcover bacaannya makmum. Makanya nanti ketika seorang makmum kemudian dia berhubung dalam sholat, kemudian imamnya sudah boleh rukuk misalnya dan dia nggak sempat baca Al-Fatihah, ini kan hadis ini turun dalam kasus itu. Jadi begitu kita datang misalnya kan, qadarullah dalam kondisi masbuk, imamnya sudah membaca surah walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian takbir, rukuk nih, kita masuk, maka kita takbir langsung rukuk. Bagaimana status Al-Fatihah kita diwakili oleh bacaan imam. Nah, kalau imamnya salah kemudian mengucapkan tadi dengan yang keliru dan dia sadar dengan kekeliruannya, maka yang seperti itu berpengaruh kepada sholatnya, bisa batal dan bisa diulang. Maka dari itu tidak boleh memilih imam-imam yang tidak tepat dalam bentuk bacaan, tidak faqih dalam bentuk sholat dan sebagainya. Ya, karena itu tadi apakah jali atau khafi. Ya, kalau misalnya dia khafi bisa ditoleransi, kalau jali itu mesti diingatkan, diberitahu dan tidak dibenarkan bermakmum pada yang demikian. Dan dicari jalan yang halus, ya, jalan yang halus dengan hikmah, ditunjukkan, cari guru, undang dulu misalnya orang yang bagus bacaannya, qari, atau misalnya ustadz-ustadz yang baik datang ke situ mengimami dan membahas tentang materi-materi keutamaan membacakan Al-Fatihah atau bacaan-bacaan salat yang benar. Biasanya kalau ada orang yang terbiasa jadi imam salah, datang dibenarkan, nah itu ada sesuatu yang kadang dorongannya tidak terima untuk dilakukan itu, maka datangkan pihak lain yang lebih alim. Ya, dan semoga Allah memuliakan kita semua dalam kondisi-kondisi demikian. Kemudian kita teruskan masih di Instagram. Ya Allah Ta'ala alam bisawab.
Dari akun Musi Metamormozi, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musi mau jawab insyaallah. Apakah wanita haid setelah selesai masa haidnya harus mengqadha salat wajib yang ditinggalkannya selama masa haid sebanyak waktu yang ditinggalkan? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, dan memberkahi apa yang akan kita uraikan. Baik, terkait ini, kalau teman-teman juga fokus ya kepada kajian yang pernah saya sampaikan dalam bab puasa, masih ingat? Di Sahih Al-Bukhari ada kitab ke-30, namanya Kitabus Shaum. Jadi kalau teman-teman mengaji Sahih Al-Bukhari, itu ada 97 tema. Ya, di setiap tema disebut dengan kitab namanya, ya, dengan kitab pembahasan gitu yang terkumpul. Setiap kitab ada subbabnya, disebut dengan bab, ya. Nanti kalau Anda buka ke-41, bab ke-41 di kitab ke-30. Jadi kitab ke-30 ini temanya nanti Kitabus Shaum ada subtema lagi. Subtema 1, 2. Nah, yang ke-41 ini adalah terkait dengan pertanyaan Anda ini. Qala Abu Zinad, ya, Abu Zinad kemudian menyampaikan sampai ke kalimat dzalika annal haidha taqdi shauma wa la taqdi sholata. Ya, bahwa di antara persoalan-persoalan yang dibahas itu adalah Nabi menyampaikan tentang seorang perempuan itu yang haid, tiba masa haidnya, ya, annal haidha taqdi shauma, dia akan mengqadha puasanya. Ya, jadi berlaku qadha puasa bagi orang yang perempuan yang tengah haid kemudian tidak berpuasa selama Ramadan, maka hukumnya pasca Ramadan dia mengqadha puasanya. Wala taqdi shalah, sedangkan salatnya tidak diqadha. Jadi perbedaan antara, ada persamaan dan perbedaan antara puasa dan salat bagi perempuan yang tengah haid. Persamaannya ketika tiba waktu puasa itu, ya, maka orang haid ini tidak salat dan juga tidak puasa. Ya, rukhsah kepadanya pada saat itu. Ya, namun demikian kemudian setelah dia selesai masa haidnya, bagi puasa kasusnya dia qadha puasanya, yang wajib tentunya, bukan yang sunnah, ya, seperti Ramadan kemarin, sedangkan salat tidak berlaku qadha untuknya. Ya, kenapa Ustaz? Banyak ulama menyampaikan. Pertama, yang jelas hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas ya disampaikan di sini. Jadi kalau ajaran agama itu pertama dilihat berdasarkan kepatuhan ketaatan kita kepada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Jadi kita iman dulu, iman dengan mengerjakan, baru hikmah akan datang membimbing. Ya, setelah itu nanti hikmah membimbing logika kita. Apa diantaranya? Agama datang untuk meringankan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian itu mudah, nyaman, termasuk dalam beribadah, tidak menginginkan untuk menyulitkan. Karena prinsipnya ad-dinu yusrun wa la usrun, ad-dinu yusrun, agama itu membawa kemudahan, walaupun dalam ibadah memberikan toleransi kemudahan-kemudahan yang tidak menyulitkan. Ya, termasuk dalam sholat, nggak bisa kita berdiri, kita duduk, nggak bisa duduk, kita berbaring, demikian seterusnya, kan? Ya, kemudian wala usrun, dan tidak menyulitkan. Nah, dalam konteks ini, Anda bisa bayangkan, sholat kan dikerjakan sehari 5 waktu. Ya, bagaimana seorang perempuan yang tiap masa siklus haidnya itu kan setiap bulan datang. Bagaimana kalau kewajiban qadha'nya berlaku, dikalikan berapa kali? Ya, misalnya dalam sehari 5 kali, dikalikan kemudian dalam sepekan misalnya ada 35 kali dia mengulang, teknisnya seperti apa dan sebagainya. Maka dari itu, Nabi memberikan petunjuk bahwa rukhsah bagi perempuan yang tengah haid kemudian ketika dia tidak bisa menunaikan salatnya, ya, karena memang kondisi fitrahnya. Hukum berlaku di situ. Maka berlaku kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman. Sahih, kalau seorang sedang sakit, ya, dan haid dikiaskan kepada penyakit yang menggugurkan karena ketidakada kemampuan, karena ketidaksuciannya untuk menunaikan ibadah. Ya, kemudian setelah itu, ya, seperti juga orang-orang yang safar, kadang-kadang dalam beberapa kasus tertentu dia tidak bisa menunaikan dengan sempurna. Dia ada yang qasar, ada yang jamak dan sebagainya, atau bahkan yang biasa puasa dia nggak puasa sunnah. Ya, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima sahihan. Maka berbahagialah orang-orang yang memang diangkat rukhsah karena ketidakmampuan secara fitrahnya demikian. Maka ketika dia dalam keadaan sakitnya atau haidnya, dia mendapatkan pahala seperti kebiasaannya saat dia sehatnya. Makanya saya sering katakan pada perempuan-perempuan yang haid, muslimah-muslimah yang haid, ya, sebelum masuk haid itu di masa sucinya perbanyak amal ibadah. Ya, baca Qur'annya, sholatnya, kemudian sunnahnya, ya, dan sebagainya. Itu nanti saat haidnya dia mendapatkan kebiasaan pahala dari rutinitasnya, ya, rutinitas saat dia sucinya. Jadi masya Allah banyak sholat sunnahnya, dapat pahala tuh, ya, dapat pahala. Nanti ketika tiba masa sucinya kembali, dia qadha yang boleh diqadha, seperti puasa Ramadan kan datangnya sebulan sekali dalam setahun. Ya, sebulan itu maksudnya ibadah dalam sebulan, sekali dalam setahun. Ya, jadi kita katakan sekali setahun, ya, mungkin itu lebih tepat kalimatnya, sekali setahun dalam masa sebulan. Nah, misalnya ada berapa periodik di situ yang tidak menunaikan puasa karena haid tiba, misalnya 2 pekan kah itu, atau 10 hari kah, atau 13 hari kah. Kemudian dari 13 hari dibagi 11 bulan berikutnya, lebih ringan kan? Dia bisa sebulan 1 kali saja, ada yang 2 kali di situ kan ringan.
Ya, bayangkan ketika sholatnya harus diqadha, berapa banyak dilakukan. Ini rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dzalika annal haidha taqdis shauma wa la taqdis shalah. Jadi, perempuan yang tengah haid itu dia cukup mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya. Itu jelas ya? Itu dari Nabi, bukan dari Adi Hidayat ya. Jadi, semoga Allah memuliakan kita semua. Jadi, saya kira demikian jawabannya. Nanti dibuka kembali Sahih Al-Bukhari, kitab ke-30, kitab As-Shaum, kemudian bab yang ke-31, bab ke-41. Termasuk di hadis Muslim, karena itu hadis yang panjang asalnya. Hadis yang panjang. Jadi kalimat Nabi-nya min nuqsani diniha, dari hal-hal yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan, ya. Kemudian pertanyaan dari akun Mila Arafika, masih dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya berkorban satu kambing atas nama satu keluarga? Boleh. Boleh, di Ibnu Majah jelas hadisnya. Nanti kalau sudah dekat ya ke masa-masa Idul Kurban, saya sampaikan pedoman praktis ya untuk Idul Adha. Di antara hadis yang cepat saya sampaikan ya, ketika Nabi SAW itu kemudian berkorban ya, beliau menghadap ke arah kiblat kemudian mengucapkan Allahumma hadza min Muhammad ya wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah mohon terimalah korban ini dari Muhammad SAW, wa ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad SAW, wa ummat Muhammad, dan umatnya Muhammad SAW yang selama hidupnya mungkin gak bisa korban ya. Jadi ada korban yang beliau atas namakan untuk pribadi beliau, di atas namakan keluarga besar beliau ya, keluarga min ali Muhammad ya, jadi keluarga besar beliau. Jadi boleh satu hewan itu kita niatkan untuk satu keluarga misalnya, itu sah kita lakukan. Nah kalau mau satu hewan ya, untuk satu orang juga boleh. Misalnya satu keluarga ada 7 orang, kita ada rezeki gitu kan, nah, rezekinya Allah berikan pada kita alhamdulillah misalnya untuk satu kambing saja ya, dan tapi kita pengen semua punya kemuliaan dalam korban, lalu kita niatkan satu itu untuk 7 orang, boleh, sah ya. Ambil gampangnya saja, misalnya saya Adi Hidayat nih, saya katakan misalnya Allahumma taqabbal hadza min ali Adi Hidayat, ya Allah mohon terima ini korban dari keluarganya Adi Hidayat, maka masuk di situ istri saya, anak saya gitu kan, dan turunan-turunan yang termasuk dalam keluarga di situ, sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi kalau kita mau beli ada rezeki alhamdulillah satu-satu ya boleh, silahkan ya, misalnya untuk suami satu, untuk istri satu, anak-anak dan sebagainya, atau 1/7 di keluarga misalnya langsung sapi 7 bagian disebutkan bagian keluarga, sah, silahkan. Yang penting di sini kepada kita satu ketulusan niatnya, kedua kesesuaian dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kalau mau berkorban itu cari kualitas terbaik dengan anggaran yang kita miliki. Saya punya 2,5 juta ya, pengen kambing ya, cari kambing terbaik di 2,5 juta itu. Itu yang menjadikan kita lebih maksimal dalam menunaikan ibadah. Jadi sah dilakukan, sah ya. Dan ini jadi pengetahuan ya, supaya apa namanya di masyarakat itu ada keseimbangan. Kadang-kadang kan pengetahuannya satu harus satu gitu kan. Ya ini untuk satu keluarga tidak juga. Jadi ada yang boleh dilakukan untuk satu keluarga, ada yang boleh dilakukan juga untuk satu niat, misalnya satu orang satu hewan boleh. Termasuk nanti korban misalnya bagi yang telah meninggal dunia juga ada. Boleh, nanti itu ada turunan-turunan. Nanti pas pembahasan ketika masuk mau Idul Adha, insyaallah kita spesifikasikan untuk mengingatkan kembali ya bekal-bekal lanjutannya. Baik, saya pindah ke YouTube dulu ya. Ini sudah 1, 2, 3 nih. Gantian dulu ya. Akun YouTube Said Nursi, dari satu akun Said Nursi, Masya Allah, Said Nursi ini Badu Zaman. Ya ada Muhammad Said Nursi itu seorang tokoh ulama besar di Turki ya. Nah, ini akunnya. Bertanya, nah, semoga Allah muliakan Anda seperti Allah muliakan Badi'uz Zaman, ya orang yang luar biasa lah keulamaannya. Baik, bagaimana agar semangat menghafal atau belajar tetap terjaga? Ya jaga. Supaya terjaga ya jaga. Baik, setidaknya ada 3 hal ya. 1, meluruskan niat. Insya Allah dengan lurusnya niat ini Allah akan memberikan pendampingan kepada kita ya, berupa juga ada Allah kirimkan kekuatan pada diri kita, Allah kirimkan misalnya motivasi-motivasi terbaik, termasuk juga Allah jadikan pengiring malaikat-malaikat kan di sekitaran kita yang ditugaskan untuk menjaga konsistensi kita. Yang penting niat, lurus dulu, niat benarkan gitu kan. Nah ini yang diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam di antara pokok yang kita lakukan. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama ya, Nabi Hafs bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguh semua pekerjaan aktivitas kita itu akan bergantung kepada niatnya, dan dari niat ini nanti melahirkan motivasi kepada kita, dorongannya gitu kan. Dan dari niat ini pula akan diberikan oleh Allah balasan sesuai niat kita. Apakah jadi ibadah? Kalau kita niatkan ibadah akan jadi ibadah. Ya kalau kita niatkan dunia jadi dunia. Ya orang sholat belum tentu dapat nilai isi Allah. Kalau dia niatkan sholatnya untuk dilihat orang, maka jadi dunia saja. Riya malah di sini bisa berpeluang dosa.
Ya, tapi kalau kita misalnya niatkan karena Allah, lillah, nah itu akan jadi dorongan terbaik untuk kita, termasuk belajar. Niatkan karena Allah, Allah akan berikan, baik itu pahalanya, pendampingannya, menjaga kita dan sebagainya. Jadi, yang kedua, hadirkan motivasi. Ya, motivasi. Jadi untuk mencapai tujuan itu apa kemuliaan-kemuliaannya. Sama persis ini manhaj Al-Quran. Ketika Allah misalnya meminta kita untuk menunaikan sholat tahajud, Allah turunkan sebagai motivasi, ini ya keutamaan tahajud ini. Misalnya ada 4 di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 kan. Tahajud itu bisa menjadikan bimbingan Allah hadir dalam hidup kita, mengawali pekerjaan. Tahajud memberikan bimbingan supaya keluar dari kesulitan. Tahajud mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, dan turunan-turunan lainnya. Ya, kemudian ketika kita akan tahajud, tuliskan ya, misalnya di dinding ya, tempat kita misalnya tidur, di sampingnya ada dinding, kita bikin tuliskan, hey, kalau kamu tahajud dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ketika miring ke kanan, kita melihat itu jadi motivasi untuk kita. Ya, Anda motivasi ingin menghafal Quran, apa tujuannya? Maka datangkan misalnya di situ, ini kemuliaan penghafal Quran ini, kecerdasan akan ditingkatkan oleh Allah, kemuliaan akan dijaga, di akhirat kita bisa memberikan mahkota pada kedua orang tua. Ini begitu dituliskan, itu memberikan semangat lebih dan terjaga kita untuk menghafal kembali, mengulang kembali. Dan nah, yang ketiga itu dengan takwa. Nah, takwa ini penjagaan yang terbaik, meluruskan niat, menghadirkan motivasi, meningkatkan takwa. Ya, takwa itu kan jelas teman-teman sekalian, arahnya bisa meningkatkan ibadah, jadi support dengan ibadah. Ya, ibadah itu bisa ada yang ritual nanti, ya, bisa meningkatkan sholatnya, sunnahnya, gitu kan, bacaan Qurannya, puasanya, infaknya, dengan konteks itu, dan meninggalkan maksiat. Ini biasanya kalau maksiat ditinggalkan, motivasinya kuat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan, termasuk kepada ilmu. Makanya di Quran itu antara takwa dengan ilmu itu disandingkan. Ya, seperti di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah. Jadi di penghujungnya paling kiri, paling bawah itu Allah menyampaikan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan ya menambahkan pengetahuan, menjaga pengetahuan engkau gitu. Makanya ketika kita meningkatkan takwa, terjaga kita. Ya, pengetahuan itu lurus gitu, bersih sekali, pandangan objektif, solutif, ya, bukan kita menyampaikan sesuatu itu hanya untuk disampaikan saja, untuk rame, untuk ini, apalagi untuk menyoal orang lain. Ya, nah, na'udzubillah kalau kita belajar, ternyata ilmu yang kita dapatkan itu di pembelajaran hanya digunakan untuk mencela orang lain, atau menyoal orang lain, atau merasa paling benar gitu kan, maka di situ ada yang salah prosesnya. Ilmu itu membantu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita lebih baik dalam setiap tutur, dalam setiap tindakan kebaikan. Jadi kalau ada ilmu itu dapat, tapi kemudian dengan itu kontraproduktif dengan apa yang kita lakukan, ya, termasuk celaan, malah menjadikan banyak permusuhan, ya, menjadikan banyak perselisihan, artinya ada yang tidak berkah di dalamnya. Ya, ada yang tidak berkah. Jadi ini bagian pertama, semangat belajar, menghafal tetap terjaga, tadi luruskan niat, tingkatkan motivasi, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang kesungguhan-kesungguhan. Ya, Allah taala alam bis-shawab, mungkin yang lain punya pandangan berbeda, tapi yang pokok selalu akan kembali kepada apa yang tadi disampaikan. Kemudian dari akun Muhammad Ali Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh bertawassul dengan salawat? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya, asal tawasul itu teman-teman asalnya dengan takwa. Itu rumusannya di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Ya, paling kanan di mushaf sana, agak sedikit ke bawah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah. Wasilah di sini tawassul, tawassalu itu mencari wasilah. Ya, untuk bisa membawa wasilah itu dalam rangka memohon kepada Allah supaya Allah cepat mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, ternyata kata Al-Quran wasilah terbaik itu dengan menggunakan takwa. Ya, takwa itu bisa apa? Macam-macam. Bisa ibadah ritual, itu bagian dari takwa. Ya, misalnya sholat, itu kan, itu bagian dari takwa. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 2-3 itu. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Ya, makanya banyak orang bertawasul menggunakan salat. Tawasul di sini menjadi wasilah. Ya, di Quran banyak sekali. Nabi Zakaria misalnya ketika memohon kepada Allah keturunan, ya, sudah berobat sana sini memohon, dan di mihrab salat, dan dengan tawasul salatnya itu dijawab oleh Allah. Ya, itu kan ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, bermohon kepada Allah dalam salatnya, meminta kepada Allah yang Maha Pemberi tanpa batas saat orang mengatakan ini ada batasan. Apa jawaban Allah? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka langsung dikirimkan malaikat menyampaikan kepadanya, Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Namanya siapa? Yahya, gitu kan?
Nah, jadi itu bisa menggunakan hal demikian. Bisa dengan ibadah-ibadah yang lain seperti misalnya puasa, karena puasa juga bagian dari ketakwaan. Ya, Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi birrul walidain juga bisa. Ya, birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua misalnya, bisa dengan infak, itu bagian dari takwa juga. Ya, bisa dengan amal-amal soleh. Jadi takwa itu wujudnya amal soleh yang dikerjakan dengan iman. Jadi ketika pekerjaan dilakukan dengan iman kepada Allah, maka berubah pekerjaan itu menjadi amal saleh. Makanya di Quran setiap kata iman itu seringkali disandingkan dengan amal saleh. Ya wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, iman ketika mengiringi perbuatan jadi amal saleh itu bagian untuk titian takwa. Makanya muaranya takwa. Jadi begitu takwa meningkat, maka takwa jadi cara tercepat kepada kita untuk memohon kepada Allah supaya dikabulkan permintaan-permintaan kita. Makanya banyak orang memohon kepada Allah itu dengan mengerjakan amal soleh dulu. Makanya setiap kali kita beramal soleh, teman-teman sekalian, jangan lupakan untuk berdoa, karena itu cepat sekali. Cepat, termasuk kisahnya orang-orang yang viral di Al-Bukhari itu kan, yang terjebak di dalam gua itu, dan sulit mereka kemudian untuk keluar dari situ, ya setelah menggunakan banyak tenaga. Maka mereka bertawasul kan dengan amal soleh masing-masing. Nah, di antara amal soleh itu ada yang dengan menggunakan lisan. Contohnya apa? Misalnya sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 1 kali solawat, Allah akan balas dengan 10 kali. Ya, awas nih ya, awas, ada hati-hati, ada persepsi orang-orang salah yang ditebarkan oleh baik itu dari kalangan orientalis ataupun misionaris bahwa ini nabinya orang Islam masih butuh syafaat dari umatnya. Itu salah memahami. Ya, kita wajar lah karena nggak pernah belajar Islam kan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah mengerti. Jadi kita terangkan lagi dengan cara yang benar. Sholat yang dimaksudkan di sini adalah meminta dengan sholawat itu, memohon kepada Allah dengan keutamaan nabinya supaya kita dapat kemuliaan. Ya, jadi bukan mendoakan dalam konteks mendoakan Rasulullah sudah baik, sudah terjamin dan sebagainya. Justru kita memohon kepada Allah ya dengan membawa nama Rasulullah SAW melalui sholawat kepadanya. Ya, maka kata Nabi SAW itu akan balik 10 kebaikan. Jadi kita bersolawat kepada Nabi SAW, hakikatnya meminta kepada Allah supaya dengan solawat itu Allah berikan kemuliaan seperti Allah berikan kemuliaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari situ datang Allah memberikan solawat, kata Nabi, 10 kebaikan kepada kita. Dan solawatnya Allah kepada kita itu berupa apa? Bisa berupa pengabulan doa, bisa berupa rahmat, bisa berupa ampunan, ya, bisa kemudahan dalam mendapatkan solusi dalam kehidupan, yaitu misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ya ayat 155 sampai 157 itu kan bagaimana mengatasi persoalan. 155 persoalannya, 156 kesabarannya, 157 salawat Allah kepada kita. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ya, dan setiap orang-orang yang hidup, kalian semua akan mendapatkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kalian. Bukan untuk menjadikan kehidupan kalian bermasalah, kata Allah. Ya, apa saja ujiannya itu? Ada kekhawatiran, khauf, kita khawatir, gak enak, gak nyaman, macam-macam sifatnya. Wal ju', kadang-kadang lapar, kadang harta berkurang, wa naqsunul amwal wal anfus, ya. Kadang jiwa ada yang sakit bahkan meninggal, wa thamarat, ada hasil kerja keras kita diambil oleh orang lain, kita yang tender, mereka dapat proyeknya, kan? Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang sabar. Siapa orang sabar ini? Ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang ketika diuji itu dia menyadari sepenuhnya, wah, ini Allah yang telah tentukan, Allah ingin mengangkat derajat saya. Nah, jadi ini adab di Quran ya, kalau sedang punya ujian itu diuji langsung. Ya, cara pandangnya pakai iman dulu, kalau pakai akal capek nanti. Jadi biarkan iman membimbing akal kita untuk memahami sehingga datang hikmah. Maka ketika iman kita berbicara, iman kita memberikan bimbingan, maka spirit Quran akan datang. Kata Allah, setiap ujian itu pada hakikatnya didesain oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena semua ujian itu, pemahamannya, itu tidak pernah datang kecuali untuk meningkatkan kualitas. Silakan kalau nggak percaya, ya, kita kadang-kadang di satu sisi bisa memahami dengan mudah, tapi sisi lain terkait hidup kita sendiri, kok jadi susah gitu logika itu dipakai. Saya beri contoh begini, di sekolah kan ada ujian. Kita mengerti kan setiap kali ada ujian itu untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Makanya kita belajar kan, supaya terlihat ilmu kita itu meningkat. Kalau nggak belajar berarti nggak lulus. Ya, makanya kan kosa atau frame terkecilnya itu supaya lulus. Lulus itu apa sih maksudnya? Ya, lulus itu kan peningkatan kualitas. Jadi lulus, kualitas kita meningkat. Sehingga naik dari yang sebelumnya, kan? Dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ya, hidup juga begitu, kan polanya sama saja. Diuji dengan persoalan supaya kualitas meningkat. Kualitas kesabaran, ketangguhan menghadapi sesuatu, ketangguhan merencanakan, ya, ketangguhan bersikap dan sebagainya. Nah, kalau lulus di situ nanti naik kelas. Naik menghadapi lebih besar lagi, maka diuji lagi sehingga matang keadaan hidup kita. Ketika semua ujian sudah dihadapi, maka kehidupan jadi ringan untuk dilakukan. Ya.
nangis itu wajar, air mata itu wajar. Nanti ketika semua air mata telah keluar, pada hakikatnya, pada akhirnya Anda akan menyikapi semua dengan bahagia karena sudah tidak ada air mata lagi yang akan keluar. Jadi kalau sudah terbiasa mengeluarkan air mata sehingga sampai kering, nggak ada air mata lagi yang akan dikeluarkan karena semua akan kebal dengan semua jenis ujian, ringan. Jadi hidupnya akan jadi menyenangkan saja kalau benar cara menghadapinya. Maka Al-Quran mengatakan, katakan pada dirimu, inna lillahi, semua itu punya Allah. Allah kasih ketentuan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, nggak mungkin Allah uji di luar batas kemampuan, ya kan? Kemudian pasti ada solusinya, inna ma'al usri yusra, ini ringan, pasti akan selesai, kan? Maka ketika kita bersimpuh di hadapan Allah dan mengatakan semua Allah telah tetapkan, ya wa ilaihi rajiun, semua kembali kepada Allah termasuk solusinya. Lalu kita bersabar, lalu pelan-pelan kita atasi dengan ikhtiar. Maka orang seperti ini di ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, maka orang-orang ini ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang-orang ini mendapat salawat dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawatnya apa yang dimaksudkan? Ya, satu, pahala-pahala ya dari kesabaran mereka. Yang kedua ampunan dari Allah ketika mereka memohon. Kan banyak orang diuji itu sering minta ampun kan? Ya, diuji sakit, sabar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ampunan, kan? Ya, terus dapat pahala banyak. Karena nggak sadar ketika diuji kan, coba loh. Kalau nggak ada ujian, kadang-kadang kan kita nggak bisa merasakan nikmatnya tahajud. Kemarin kemana aja? Nggak pernah tahajud, tiba-tiba pekerjaan dikasih sulit sedikit, mulai puasa, mulai baca Quran, kan? Mulai tahajud, gitu kan? Muncul kan hal semacam itu. Dan jawaban dari doa-doa dan diringankan persoalan kehidupan. Jadi itu salawat dari Allah. Makanya untuk mendapatkan itu cara cepatnya bisa banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tiap hari kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Silahkan bersalawat senyaman yang kita bisa lakukan. Maka itu diantara dalilnya. Ya, yang paling tegas kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah saja memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malaikat juga bersalawat, dan salawatnya Allah, salawat malaikat beda dengan kita ya, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi saya sampaikan. Maka hai orang-orang beriman, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah di masa lalu termasuk para pemimpin-pemimpin yang paling populer sekali. Ya, kalau kita lihat di YouTube juga klik misalkan pemimpin yang senang salawat, nanti muncul tuh. Ya, dulu di Turki gitu kan ada kan, terus yang sekarang juga pemimpin di Chechnya itu senang sholawat juga tuh ya. Terus ya siap banyak, kalau ulama nggak usah ditanya, kita juga banyak mempersiapkan itu, nanti insya Allah akan terasa manfaatnya, terasa bedanya, terasa kenikmatannya kepada jiwa, ya, ada sholawat, ada istighfar dan sebagainya. Semoga Allah memuliakan, ya, semoga Allah memuliakan. Baik, ada akun Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, keluarga dan jamaah semoga senantiasa sehat walafiat. Kita doakan ya, semoga saudari kita ini juga diberikan kekuatan, kemuliaan dan kesehatan ya. Dan disertakan kita dalam kemuliaan-kemuliaan dimaksud. Saya mau tanya karena N-nya 2 ya, ada guna. Saya mau tanya bagaimana melupakan pengalaman menyakitkan di masa lalu? Ya lupakan aja. Bagaimana melupakan? Ya seperti Anda melupakan utang. Kadang utang itu ya mudah lupa ya. Baik. Dan menghilangkan dendam di hati pada orang-orang fitnah menjelekan. Terima kasih. Ya semoga Allah muliakan kita semua. Ini ada di Quran surah ke-3 Ali Imran misalnya kan. Ya 133, 134 teman-teman sekalian. Ya pertama ini indah sekali motivasinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin, kan? Dan bergegaslah Anda introspeksi diri, ya, berevaluasi jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya, kemudian berharap mendapatkan rahmat dari Allah, bahkan pulang mendapatkan kesuksesan terbesar, diberikan hadiah surga seluas langit dan bumi dengan semua kenikmatannya diberikan pada orang takwa. Siapa mereka? Ayat 134-nya ternyata amalan pertamanya amalan sosial. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berinfak dalam kelapangan ataupun sedang sulit, dia masih mencoba untuk membantu orang lain. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah, yang kira-kira bisa diukur dengan pribadinya, kan? Wala afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang-orang yang mampu dia maafkan, ya, dalam konteks pemaafan. Jadi memaafkan itu teman-teman sekalian, itu pertama akan menghilangkan beban dari diri kita. Ya, yang kedua, tidak menghilangkan kasus di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia belum minta maaf. Ada orang yang mencela kita, memfitnah kita, menjelekkan kita, terus kita maafkan, ya kan? Kita maafkan. Nah, pemaafan itu akan meringankan beban kehidupan kita. Kita akan dilupakan dengan orang-orang ini.
Jadi kita fokus pada kegiatan kita aja, jalan dan seterusnya. Setelah kita ingatkan misalnya, kita ingatkan ya itu nggak baik, itu nggak benar, ya itu nggak tepat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau dengan bahasa-bahasa yang elok lah. Misalnya disoal tentang apa? Ya kemarin kan saya juga banyak disoalkan, kita jelaskan seutuh-utuhnya. Ya, apakah kamu nilep misalnya kan anggaran sekian? Alhamdulillah saya tidak lakukan. Nih wujudnya seperti ini. Mana bukti transfernya? Nih bukti transfernya ada. Mana auditnya? Nih auditnya ada. Saya itu selesai kan? Nah, kemudian secara pribadi, kalau terkait dengan kita pribadi ya, kita maafkan misalnya. Ya, tapi pemaafan itu bukan berarti menghentikan status buruknya di hadapan Allah. Tidak, tetap sebelum yang bersangkutan belum minta maaf kepada kita atau belum mengklarifikasi, tetap dia punya nilai buruk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan kalau misalnya hal itu tindakannya menjadi tindakan-tindakan kriminalitas, maka bukan berarti pemaafan itu menghilangkan sisi hukumnya. Ya, kalau semua hukum selesai dengan pemaafan, maka yang korupsi enak banget dimaafin selesai gitu. Saya pencuri minta maaf selesai, tidak juga, ada proses-proses yang berjalan. Ya, namun demikian tentunya ada kaidah-kaidah keulamaan, kaidah Quran, kaidah hadis itu mesti dipakai. Ya, mesti dipakai. Jadi kalau ada sesuatu yang belum jelas diperjelas. Kalau ada sesuatu yang bisa damaikan dengan perdamaian. Kalau ada sesuatu yang membuat kegaduhan ditenangkan. Ya, kalau ada tindakan-tindakan kriminalitas yang bertentangan dengan hukum, ya hukum kemudian datang untuk memproses dan memberikan jalur-jalur kebaikan untuk merubah perilaku. Bukan mencederai orang. Jadi niat itu diluruskan juga, nggak boleh kita. Ya, bukan mencela orangnya. Ini kadang-kadang orang dalam persoalan itu sibuk saling mencela. Ini bukan mencela orang. Yang kita lakukan itu harus memperbaiki perbuatan supaya perbuatan berubah. Kok berharapnya semua orang jadi jelek, gitu, jadi cedera? Tidak. Kita berharap semua jadi baik. Ya, even itu orang yang menyakiti kita gitu kan, kita berharap jadi baik. Nah, orang harus jadi baik, ya, harus jadi berubah, jadi mulia dan sebagainya. Jadi bukan mencederai. Ya, bukan mencederai. Dan perbuatannya harus dirubah. Jadi kan ada level-level yang naik gitu kan. Ya, persis makan keripik yang pedas itu ada level 1, level 2, level 3 gitu kan. Kadang-kadang ada yang cepat pengen berubah, sadar jadi baik. Kadang-kadang ada yang perlu instrumen hukum supaya diingatkan jadi berubah, baru sadar dan sebagainya. Jadi yang demikian. Nah, pada kasus ini wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita bisa menghentikan itu dulu dalam gejolak pada kehidupan kita, pada diri kita, udah ya alhamdulillah Allah kasih hadiah. Kalau kita bisa mampu memaafkan pada pribadi kita, Allah kasih hadiah. Apa itu? Pertama, ketenangan dalam diri kita. Kita nggak mikirin yang itu. Kita nggak mikirin persoalan-persoalan yang bisa mendera dan sebagainya. Jadi kita hanya fokus pada pekerjaan-pekerjaan kita. Tenang, nggak mikirin banyak hal dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu, apakah selesai? Tidak, di hadapan Allah sepanjang yang misalnya di sini ada memfitnah Anda, menjelek-jelekan Anda, yang menghadirkan rasa dendam, itu kan belum selesai ya. Mereka hubungan dengan Allah belum selesai. Ya, sepanjang mereka belum bertobat, belum minta maaf kepada Anda dan sebagainya. Jadi jangan khawatir dengan hal-hal demikian. Kita punya Allah kok. Orang yang punya Allah tidak takut dengan apapun. Di hadis qudsi ya, ibadi, ya hambaku. Ya, kata Allah itu khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Aku ciptakan kau untuk ibadah, jangan terlalu banyak capeknya. Ya, dan aku bagi rezeki kepadamu, ya, dan jangan terlalu lelah engkau, jangan banyak mainnya. Aku ciptakan kau untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Ya, fokuskan semua kegiatan kita niatnya untuk ibadah karena Allah. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Aku telah bagi kepadamu, ya kata Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Ya, sudah terukur semuanya, jangan terlalu lelah untuk mencari itu. Bagi waktu yang terbaik untuk ibadah, untuk keluarga, untuk macam-macam, sehingga terukur semuanya. Ya, dan kamu tidak akan pernah merasakan rasa takut sepanjang kau bersamaku, sepanjang kekuasaanku kata Allah itu akan abadi kekal. Jadi siapa yang bersama Allah nggak ada yang bisa menaklukkan. Ya, karena jiwanya terpatri pada ketaatan, pada ketakwaan, dan dia akan kembali kepada Allah. Ya, jadi kalaupun merasa terancam pun diancam sana sini, dia nggak akan takut. Ya, ngapain diancam oleh orang yang terancam? Kan semua kita terancam oleh kematian. Terancam oleh kematian ketika datang ajalnya. Ketika datang tiba ajal, makanya lucu ya kalau orang mengancam itu lucu. Masa orang yang mengancam sedang diancam ikut mengancam? Aneh itu. Kita kan semua terancam dengan kematian. Tinggal bagaimana menyiapkan cara kematian kita supaya indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua sebab itu bisa datang, tapi apakah husnul khatimah atau tidak? Ya, makanya dalam keadaan demikian patut kita menyiapkan diri dalam kebaikan, cari bekal yang mulia. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Bicaranya banyak. Pertama berpikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu menenteramkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini kan masalah-masalah hati, dendam, iri, ini dan sebagainya gitu kan. Masalah hati, tingkatkan zikir. Zikir itu turunannya bisa banyak. Tadi dengan bersolawat, dengan berdoa, minta doa kepada Allah untuk melembutkan hati kita. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku, lapangkan wa yassir li amri, ya, ringankan ya persoalan-persoalanku. Itu bisa dibacakan zikir. Karena doa termasuk bagian dari zikir. Quran surah 7 ayat 205. Dan tingkatkan salat. Salat bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14 ya. Kemudian baca Al-Qur'an.
itu berbanyak baca Al-Quran, itu akan memberikan ketenangan pada jiwa, karena Quran pun disebut dengan zikir. Quran surah 15 itu kan ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi kalau itu bisa kita kerjakan dan kemudian kita hadirkan sifat-sifat pemaaf ya bagi diri kita untuk melupakan itu semua, insya Allah dengan itu Allah akan tutup, Allah akan hijab ya persoalan kita dengan orang-orang yang demikian. Nanti kita akan fokusnya pada pekerjaan kita dan mereka nggak akan pernah tentram. Ingat ya, sepanjang belum minta maaf, belum selesai, mereka nggak akan tentram. Ya, mencari terus, cari terus, tapi nggak pernah ketemu ujung-ujungnya. Jadi hidup dalam kegalauan saja dan kita selesai dengan semua itu. Itulah keunggulannya. Ya, dan tapi tetap kita pun tidak boleh bersikap jelek. Artinya tetap mendoakan pada kebaikan-kebaikan dan itu akan hidupnya akan lebih nikmat. Ya, akan lebih nikmat. Baik, kemudian Agus Karyanto, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga besar tim selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa nih ya? Semoga Ustaz dan keluarga besar tim. Keluarga besar ya doakan. Alhamdulillah, maksudnya semoga Ustaz dan keluarga besar timnya gitu kan. Saudara, semoga Allah juga rahmati Anda, berikan kemuliaan kepada Anda. Sekarang ini saya sedang berusaha dalam menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita dapat dimudahkan dalam menghafal Al-Quran dan amalan apa saja yang dapat menunjang kemudahan kita dalam menghafal Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Baik, saya sering sampaikan di kajian-kajian khusus tentang Al-Quran. Banyak faktor yang menjadikan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Termasuk kalau Anda belajar dari teman-teman yang karantina kemarin. Masya Allah ada yang 25 hari, 21 hari, 26 hari, 30 hari hafal Al-Quran. Itu rata-rata. Pertama adalah karena ketulusan niat. Kerjakan karena Allah. Jadi kalau Anda mau menghafal, lillah. Yang lain-lain hilangkan, termasuk keinginan jadi hafid, ya kan? Saya sering katakan kalau Anda menghafal Quran, pengen jadi hafid atau hafidhah, udah ganti nama aja. Ya, dari Stephen jadi hafid misalnya kan, dari Cepi jadi hafid, ya, dari apa lagi nih? Ya, menjadi dari Mas Fulanah jadi hafidhah misalnya. Jadi kalau menghafal, niatnya lillah saja, termasuk berapa banyak Allah titipkan pada kita, alhamdulillah syukuri. Ya, itu satu, luruskan niat. Yang kedua adalah ikhtiar yang benar. Ikhtiar yang benar itu yang mengatur waktu yang serius. Ya, kapan mulai menghafal, kapan murajaah, menepikan dulu urusan-urusan yang tidak penting, urusan dunianya yang bisa mengiringi kita dan mendukung kita untuk menghafal Quran. Sabar dulu, sesuai target. Saya mau targetnya berapa nih? Mau santai kah 2 tahun, mau setahun kah, 6 bulan kah, atau bahkan 30 hari kah? Jadi bikin suasana yang mengarahkan kita fokus untuk menghafal. Jadi setelah kita niatnya lurus, berikhtiar, kemudian dukung dengan amalan takwa. Amalan takwa, tingkatkan sholatnya lagi, dan tingkatkan sedekahnya, tingkatkan kemudian misalnya ada puasanya. Jadi kalau ini, 3 ini kita bersamaan, niat yang lurus, ikhtiar yang maksimal, takwa dibantu dengan doa. Ya, doa, minta doa orang tua, minta doa guru-guru, gitu ya. Ya, kemudian tadi tambahkan misalnya dengan sholawat, itu akan insya Allah akan cepat, sepanjang konsisten kita mengerjakan itu semua. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Anda dan kepada kita semua, dan menyertakan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sementara yang terakhir, nggak apa-apa, dari YouTube 5 ya, jadi 5, dari Instagram 3, dari PT Golita, akun PT Golita, Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari zina. Ya, dan apakah kalau saya bertobat dosa zina saya yang lalu bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya senang sekali dengan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita, berarti Anda dan saya kan, kita semua bisa terhindar dari zina. Nah, itu bagus sekali untuk kita semua karena banyak potensi-potensi yang bisa menjerumuskan kepada itu. Ya, baik misalnya dari zina mata, zina telinga, zina mata melihat hal-hal yang nggak pantas untuk dilihat, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian zina telinga mendengar kalimat-kalimat yang kotor yang mengarahkan pada hasrat seksual pada tempat yang tidak benar. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang juga sekarang banyak sekali perangkat-perangkatnya, semoga Allah hindarkan kita dari itu. Termasuk juga iklan-iklan ya. Saya tuh sering kalau lihat misalnya baca ada komentar tunjukin admin kan, oh, kenapa Ustaz ini kok ceramah tapi iklannya snack video. Itu kan algoritma YouTube dari kebiasaan Anda aja nih. Jadi kalau Anda kebiasaannya lihat yang begitu atau klik yang begitu, datangnya seperti itu. Tapi kalau Anda kliknya misalnya yang baik-baik ya, atau iklannya muncul ketika ada, itu kan dari kebiasaan Anda buka kan, itu algoritmanya tersusun dengan kebiasaan kita buka laman apa dan sebagainya. Jadi Anda sendiri sebetulnya yang mengkreasikan itu. Jadi mengkoreksi untuk membuka sesuatu itu yang benar sehingga nggak datang iklan-iklan yang nggak diharapkan gitu kan. Baik. Lalu apakah kalau ada ini si fulan atau fulan yang bertobat dosa zina yang lalu bisa diampuni? Insya Allah. Bahkan jelas ayatnya. Quran surah ke-39, ya, Az-Zumar ayat 53. Dan ini kan turun ketika ada seorang ingin bertobat dari dosanya. Ya, dan ini dosa besar gitu kan. Bahkan ada ayat menyebutkan dari zina.
Ya, apa yang disampaikan Allah di sini? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, wahai hamba-hambaku, masih disebut hamba, dianggap hamba, diaku hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, "Hei hamba-hambaku," katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang israf, berlebihan. Jadi israf itu udah standar tertinggi dalam dosa. Ya, jadi ada khata, nanti ada afu pasangannya, ada dzambun, ada ghafir pasangannya. Ghafir, Quran surah ke-40 misalnya ayat 3, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Kemudian ada naik lagi dzunubun, ada ghafar pasangannya seperti surat Nuh ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ada ghafur. Kalau naik lagi dzunubun ma'a zulmi, jadi khata'un, dzambun, dzunubun ma'a zulmi pasangannya ghafur. Kemudian israf pasangannya rahim. Ya, israf pasangannya apa? Rahim. Makanya disatukan di Al-Baqarah ayat 286 kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana khata', Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Itu dzambun dan dzunubun ma'a zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, seperti israf. Wa'fu 'anna, al-'afwu, waghfir lana, ghafir, ghaffar dan ghafur, warhamna, rahim. Nah, tingkat tertinggi ini dosa-dosa besar, seperti zina kan dosa besar. Yang membunuh dosa besar. Maka kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim," hai hamba-hambaku yang pernah berbuat israf. Mungkin ada sebagian yang pernah zina, pernah membunuh, dosa-dosa besar, ya, pernah korupsi, mau tobat dan sebagainya. Masya Allah, ya, alhamdulillah dia mau tobat, mau kembali karena mungkin doa orang tuanya, doa sekitarnya, kesadaran dirinya, kan? Kemudian la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya sepanjang kamu mau tobat. Sepanjang mau tobat. Makanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang tobat dan berusaha kemudian kita mendekat kepada Allah. Dan Allah pun berikan jalan sampai titik terakhir dia, sampai nyawa di kerongkongan. Kan yang paling viral itu kisah Fir'aun kan? Ya, Fir'aun, Allah menerapkan keadilan, memberikan contoh kepada kita. Ini Fir'aun, se-Fir'aun-Fir'aunnya, ya, yang merasa paling kuasa, hobi bunuh orang dan sebagainya, zalim dia, masih diberikan kesempatan untuk tobat dengan diberikan bimbingan dari dua nabi. Kurang apa coba Musa dengan Harun? Ya, diutus untuk Fir'aun. Ya, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Datanglah kepada Fir'aun, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Dia sudah mulai menyimpang. Jadi bukan masalah kekuasaannya yang salah. Kekuasaan silahkan berkuasa, nggak ada masalah gitu kan. Cuma ketika menyimpang dari kekuasaan, ingatkan, kata Allah. Diingatkan itu karena sayang. Kalau nggak sayang dibiarin. Ya, oke, kalau ada ulama bisa mengingatkan, ustaz mengingatkan, kita yang keliru dan sebagainya, nggak usah marah. Kan? Nah, kalau kebaikan kita terima dengan cara yang baik dan mengingatkan pula dengan cara yang baik. Karena kalimat Qur'annya faqul lahu qawlan layyina, katakan dengan cara yang lembut. Ya, supaya dengan kelembutan itu la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Ya, ingat kembali bahwa keliru, dia khawatir, dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Firaun pun dapat diberikan petunjuk oleh Allah dengan dua nabi, bayangkan, cuman dianya yang nggak mau. Ya, begitu nyawa ke kerongkongan baru munculkan daya tawar gitu. Itu yang jadi persoalan. Ya, jadi semua punya kesempatan untuk kembali. Makanya saya sering katakan Allah sangat mencintai para pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, jadi saya support teman-teman saudaraku ini atau saudariku, ya kembali kepada Allah, ya, dan tutup semua, jangan diungkap kemana-mana. Kalau sudah berdosa, taubat kita kepada Allah, minta maaf kalau terkait dengan hak-hak manusia. Setelah minta maaf, berbuat lebih baik. Terus, dan lupakan itu semua, berbuat lebih baik sampai kita merasakan kebaikan itu nikmat dilakukan. Itu halawatul iman namanya. Itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda taubat itu kan ketika kita menyesali, mengakui, menyesali, kemudian ada rasa nggak enak untuk mengerjakan lagi atau bahkan mendengar, ya ini saya nggak mau dengar acara-acara gini, sudah nggak suka dan sebagainya. Terus berganti jadi kebaikan, nonton yang bagus-bagus, bacaan yang baik, enak sholat dan sebagainya. Itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini saya kira semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi baik, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sungkan kita mendoakan setiap orang termasuk diri kita sendiri, yang untuk selalu berusaha ya, konsisten pada nilai-nilai kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, saya kira ini yang bisa dijawab dulu ya, karena saya juga berusaha untuk mengimplementasikan apa yang seringkali kita uraikan, ya kita koreksi juga, apa yang sudah kita sampaikan kita amalkan atau tidak, apa yang kita janjikan dan bisa kita follow up atau belum kan. Nah, ini insya Allah teman-teman, saya sudah coba tampung FAQ, ya, frequently asked question teman-teman sekalian itu yang terkait dengan haji. Ya, kemarin kan banyak juga direspon. Alhamdulillah teman-teman sekalian, nanti saya akan coba juga bantu. Kan banyak sekarang diskusi sana sini kan, tapi kita mau nyari solusi gitu ya, nyari solusi. Jadi solusinya apa? Ini bukan cuma diributkan sini opini sana sini, tidak. Ini solusinya apa sih gitu kan? Dapat informasi yang terbaik nggak sih? Menenangkan nggak sih? Ya, terus dengan jamaah itu dapat informasi yang utuh atau tidak. Ini yang kita harus gali, kita hadirkan.
bukan membuat sebuah narasi yang mempertentangkan satu dua sana sini, tapi nggak ada ujungnya gitu. Hasilnya cuma ribut aja, nggak ada dapat apa-apanya. Ya oleh karena itu kemarin kita coba tampilkan nih. Ya kalau ada yang kurang-kurang kita sampaikan dengan cara yang baik gitu kan. Ini keputusannya ada 13 halaman misalnya apa nih yang kurangnya kita sampaikan. Alhamdulillah kemarin yang kita uraikan itu tentang kita inisiasikan coba misalnya berkumpul kan dari pihak misalnya Kemenag, MUI-nya, kedutaannya, kemarin sudah ada pertemuan di MUI dengan juga duta besar dan sudah ada statement disampaikan juga. Nanti saya akan kumpulkan terus ada FAQ dari teman-teman tentang BPKH ya. BPKH audit nih gitu kan. BPKH nih benar nggak dananya dipakai untuk infrastruktur? BPKH bagaimana nih pengelolaannya? Apakah benar nggak uangnya ada atau enggak? Itu kita sudah tampung tuh. Besok insya Allah saya datangi langsung BPKH-nya. Ya, kita datangi langsung, kita tanyakan. Kalau perlu kita lihat tuh di dalamnya seperti apa. Nah, itu caranya. Di cara kita datangi, kita tanya kan seperti apa, realnya bagaimana, apakah benar diaudit atau tidak, dananya dipakai atau enggak, kemana dananya, apakah ada nih, kalau misalnya terjadi sekarang berangkat, apakah siap enggak, dana ada enggak, betul atau enggak, kita datangi. Ya, bukan kita bikin misalnya tema-tema tertentu, kita soal, kitanya nggak tahu informasi, kan salah gitu ya. Jadi harus objektif, harus bersikap yang benar di sini untuk mendapatkan informasi yang baik. Jadi jangan sampai rasa tidak suka yang muncul. Kalau rasa tidak suka nanti tidak objektif. Tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan kita berikan contoh dari situ. Ya, kalau memang nanti ada yang kurang baik, ya kita sampaikan. Ya, perbaiki, sampaikan ke masyarakat, solusinya seperti apa. Jadi solusi sama-sama gitu kan. Nah, kalau tindakannya ada terkait dengan hukum, ya hukum kita sampaikan, ya jalur hukum. Ya, bukan dihukumi dengan narasi-narasi atau kalimat-kalimat yang tidak tepat juga. Ya, jadi saya selalu ingin mengajarkan tentang edukasi, cara berpikir yang benar. Inilah Al-Quran mengajarkan kita begini. Jangan sampai begini, solusi nggak ada, kita kena dosa juga dan nggak pernah dapat apa-apa. Siapapun nggak ada yang menang. Kalau menang kalah itu nggak akan pernah ada solusi. Ya, jemaah tetap nanti sulit kan berangkat. Ya, narasi diperbaiki juga. Misalnya ada FAQ teman-teman nih, FAQ-nya salah satunya kenapa misalnya nggak seperti Malaysia. Malaysia kan persiapan dulu misalnya kan. Di Malaysia persiapan dulu, vaksinnya disesuaikan, siapkan jemaah 4.000 orang. Ya kita kenapa nggak menempuh yang sama? Kalau kita 10% dari kuota dunia, misalnya kuota 2 juta, kita 200.000 di masa non-pandemi. Ya sekarang kita ada dunia dapat 60.000, misalnya kita 6.000, kenapa nggak disusun dulu itu? Nah, kita akan bawa nanti. Kita tanyakan kan. Kenapa Kemenag bisa nggak susun ini bagus kalau misalnya nanti ada Kemenagnya, BPKH-nya, Kemenkesnya, misalnya kan BPK-nya itu bisa duduk sama-sama, terus dari kedutaan Saudi sampaikan ya dengan clear and clean. Terus teman-teman yang juga memberikan masukan, kita apresiasi. Nah, jangan juga disoal ini anti tidak. Dudukkan aja. Ini pertanyaan dari masyarakat disusun, jawab gitu kan. Terus solusinya apa dari situ untuk mempermudah ke depan jamaah. Itu indah rasanya. Ya indah. Jadi semua sisi kita tampung. Ya ini masukan nih, ini benar nggak ada data seperti ini, sampaikan, cross check lagi. Terus tidak boleh tutupi, transparansi semua. Karena haji ini masalahnya masalah yang sangat sensitif. Ya jangan sampai muncul anekdot-anekdot gitu kan yang tidak tepat juga. Atau bahasa-bahasa yang harus disesuaikan. Nanti kita akan clearkan dari kita berusaha tentunya ya, sebagai bagian dari berkontribusi di keulamaan, gitu kan. Tugasnya demikian, karena ini juga terkait dengan bimbingan umat. Sering ditanya, kita sampaikan hukum-hukum yang benar, dan cara menyampaikan hukum kan semuanya harus konstruktif keseluruhannya, terukur, baik, informasinya baik untuk semua. Nah, setidaknya itu bisa memberikan jawaban dan harapan yang benar ke depan seperti apa, ini bagaimana langkahnya, bagaimana, dan disampaikan secara menyeluruh, dan setiap orang merasakan solusi. Itu kan indah seperti itu, dan semua ditampung. Ya, dan kita nyaman gitu. Kita nyaman. Apa yang mau didapatkan? Nah, insya Allah besok saya akan datangi BPKH. Ya, insya Allah siang, mungkin insya Allah setelah Jumatan saya datangi ke sana. Dan saya juga bermohon teman-teman di BPKH yang mohon izin, mohon bisa menerima, saya bisa datang, sehingga dengan itu pertanyaan-pertanyaan jamaah yang saya bawa, saya sudah siapkan tuh. Ya, nanti kita akan tanyakan nih jamaah ini. Nah, mudah-mudahan bisa direkam nanti ya. Jadi nanti dijawab dari sana. Ini kalau tanya begini jawabannya apa, jawabannya apa. Nanti saya akan usulkan juga gimana kalau duduk di satu forum. Gak apa-apa, saya jadi moderator juga gak apa-apa. Yang penting nanti satu forum duduk, ini ada pertanyaan, nyoal nih seperti ini, coba jawab. Kapan lagi, apa rencana haji ke depan? Ya, kenapa ada begini, kenapa ada begitu? Jangan sampai nanti muncul bahkan kalimat-kalimatnya kenapa tertata begini, kenapa pasalnya begini. Nah, itu enak. Jadi terukur keseluruhan dan semua semangatnya mencari solusi. Kalau sudah seperti itu, insya Allah baik. Insya Allah baik. Jadi kalau ada yang melanggar hukum, ya hukum yang akan bekerja, kan? Disampaikan seperti apa prosedurnya, ya kan? Dan haji itu karena ibadah, maka berlaku dua hal. Satu, persoalan duniawi dalam tata kelolanya. Yang kedua, hukum Allah yang menilai semua itu. Jadi jangan dikira akan mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu kita pun niatkan sebagai niat yang baik. Ya, niat untuk ibadah, niat untuk baik, niat memberikan solusi, nanti Allah akan berikan jalan keluar.
Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah akan tingkatkan itu kan kebaikan-kebaikan pada dirinya, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami, insyaallah akan baik. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, dan juga kepada semua ya, saatnya kita ini coba membangun persepsi untuk semua lah. Ya, kebaikan-kebaikan, kan, memakmurkan negeri dengan cara yang baik. Ini kepada para politisi juga, cari iklim yang teduh, gitu kan, bangun chemistry politik yang baik di antara Anda semua. Kasihan masyarakat, kan korbannya banyak, gitu kan, kalau hanya untuk kekuasaan, untuk macam-macam seperti itu. Demi Allah saya katakan, banyak generasi-generasi muda itu kan, yang sekarang ini hadir, yang menjadi beban kemudian di masa depan. Ya, bagaimana kemudian memakmurkan negerinya, bagaimana berkontribusi pada kebaikan-kebaikan. Jadi saya ingin menempatkan semua pada tempatnya masing-masing dengan cara yang baik. Ya, kita mengabdi sesuai dengan kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan tengah yang terbaik, yang dengan itu memberikan solusi dan kepada seluruh kalangan dalam konteks kebaikan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini menjadi baik, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti terkait dengan masalah haji ini, besok saya coba akan teruskan amanat dari teman-teman, ya, karena banyak nanya-nanya, saya harus mencari juga supaya benar, gitu kan, dan tidak asal menyampaikan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian ada juga informasi ini dari akun-akun, tag ke akun kita, ada adinda kita, siapa ini, Khairun Nisa ya, namanya Nisa ya, dari Madinah ya, Mandailing Natal ya. Ya, dari Madinah, Mandailing Natal, yang ingin kuliah nih, sudah diterima katanya di Al-Azhar University. Ya, kemudian ada apa namanya, bukan kesulitan, kalau saya lihat ada panggilan-panggilan kita semua ya untuk bisa bersinergi. Alhamdulillah Dinda, kalau mendengar pesan saya ini ya, nggak usah merasa sulit, insya Allah teruskan ya, nanti bisa kontak ke admin kami, insya Allah kita akan fasilitasi. Dan saya dengar juga sudah terkumpul ya donasi-donasi untuk bisa mensupport kegiatan Adinda. Alhamdulillah, dan cukupkan, sudah cukup, tutup aja donasinya, nanti sampaikan kepada kami, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua proses kegiatan Anda belajar untuk di sana kita akan coba supportkan insya Allah sampai Anda selesai kuliahnya, dan mudah-mudahan menjadi hafizah juga yang baik. Balik lagi, kalau perlu selesaikan sampai S3-nya sehingga kualitas pendidikannya lebih bagus. Tolong teman-teman sampaikan ya, saya tidak punya akses langsung, tapi nanti tim kami juga akan coba sampaikan. Terkumpul berapa, silahkan dikumpulkan. Yang ada sekarang cukupkan aja, nggak usah dibuka lagi, dan teman-teman partnernya tolong cukupkan aja sampai di situ ya. Nanti berapa yang terkumpul gunakan ya, silahkan disusunkan keseluruhannya, dan kami insya Allah akan coba support sampai selesai 4 tahun kuliahnya. Kalau perlu lanjutkan S2 sampai dengan S3-nya, dan saya juga nanti akan coba kontakkan ke pihak Al-Azhar supaya juga insya Allah dapat perhatian-perhatian yang baik, karena ini saya lihat penghafal Al-Quran dan sanadnya cukup bagus, nilainya juga rata-ratanya bagus ya, 96 untuk seluruh tingkat ujiannya, ada kefasihannya, adabnya dan sebagainya. Dan semoga dengan itu Anda bisa memuliakan ibunda Anda ya, dalam kebaikan, dan ayahanda tentunya dalam juga kebaikan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan dengan serial genealogi Yahudi pada kisah Musa ya, pada hari-hari yang bisa Anda dapatkan. Kemudian besok kita update kembali apa yang telah kami sampaikan, dan hal-hal lain saya tidak mengurusi hal-hal yang kecil ya. Biarkan itu diurus oleh yang proporsional, kita urus yang besar-besar saja. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kemuliaan kepada kita semua pada kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan kepada setiap kalangan untuk berkontribusi pada kebaikan. Demikian teman-teman sekalian. Sekali lagi semoga Allah muliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.